Halo semuanya. Yaman. Beri hormat kepada guru. Oke, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita satu orang berdoa. Boleh ketua kelas? Nah, banyak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Satu, bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Sehat. Sehat. Hari ini, sebelum kita mulai materi, ibu mau bikin ice breaking, ya? Mulai berdiri. Kalau ibu bilang satu, kalian pukul pundak teman kalian di sebelah kiri kalian, yang sebelah kiri. Tapi bilang boy, boy, coba satu, boy, dan bapak. Maju. Kalau dua, ada begini. Kasih. Satu, dua. Oke. Yang ketiga, kalian bikin teman sebelah kanan kalian kayak gini. Sebelumnya, di sini yang paling emosian siapa? Oke, pasti banyak dari kalian yang susah mengelola emosi kalian. Nah, hari ini kita belajar tentang mengelola emosi. Jadi welcome to guys. Hari ini gimana perasaan kalian? Ada yang sedih? Oke, jadi kalian perasaan hari ini? Berarti kalian di zona hijau. Pernahkah kau merasa emosi kamu mengambil alih ke dari atas? Apa itu emosional? Siapa yang mau jawab? Emosi. Satu orang angkat tangan. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau jelaskan? Oke, berdiri ya. Oke, Zakia. Kamu sudah tahu siapa? Dia aja. Naura? Boleh? Gak apa-apa. Manusia berkaitan dengan Ibu, manusia berkaitan dengan Oke, nanti Zakia ya. menurut saya misalkan itu sesuatu yang berkaitan dengan perasaan. Oke, itu orang berbelanya. Kalau menurut saya emosional itu adalah salah satu sifat seorang individu yang dimana dia itu sangat dipengaruhi segala tindakannya dengan perasaannya. Oke, benar. Itu sifat-sifat yang mengatur perasaan seseorang. Iya, benar. Betul. Ada lagi? Oke, sudah ada. Nah, tadi benar ya yang dikatakan teman kita bertiga. Nah, emosional itu adalah suatu ekspresi atau tindakan sifat yang manusia itu miliki. Yang individu miliki. Atau kalian tidak punya perasaan? Tidak ada perasaan dan sendiri alam semua. Mas?
pasti tidak kayak itu bisa merugikan kalian. Ya, merugikan kalian kedepannya. Karena kalau kalian dendam, kalian marah, itu bisa jadi akan pahit. Coba kalian pegang orang tua. Kalau kalian tahan beberapa jam memang tidak capek, tapi kalau lama-lama sejam 2 jam pasti kalian capek, iya kan? Nah, makanya dengan mengelola emosi itu perlu. Hal yang kedua, memajukan hubungan antara relasi dengan orang lain. Yang ketiga, adanya gangguan cemas dan stres. Kalau kalian tidak ada mengelola emosi dengan baik, kalian kalau sedih, cemas, nah, yang ketiga yaitu gangguan cemas dan stres. Karena kita tidak ada pengelolaan emosi yang baik, itu tuh jadi kayak overthinking. Ya kan? Karena saking sedihnya, saking takutnya, saking cemasnya, itu bisa jadi namanya stres. Apalagi kalau berkonflik sama orang lain. Oke, aduh gimana ya, saya sudah bikin begini-begini sama dia. Habis itu nanti kalau dia ini bikin, dia mau ngomong ke orang lain gimana dan sebagainya. Pasti cemas dong, ya toh. Nah, yang keempat yaitu membangun konflik. Yang awalnya masalahnya kecil, kayak contohnya ngambil pena teman sembarangan, terus karena saking emosinya, terus dia ngomong kamu ini kenapa begini, semuanya akhirnya masalah yang sebelumnya tidak diungkit baru diungkit dan akhirnya hancur. Yang pertama apa saja? Pernah Yang pertama apa saja? nomor Yang satu. nomor 1, 2, 3, 4. Oke. Hah? Oh, semuanya. Nomor 1 yang pakai. Nah, perhatikan ini bilang kayak gini, emosi itu boleh, kehilangan akal sehat saat emosi itu jangan. Karena bisa menghancurkan relasi. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengelola emosi yang baik dari kalian? Pernah tidak? Sabar kayak gimana? Menjaga tutur kata. Ya, menjaga tutur kata. Apa lagi? Pikirin, iya sih, memang banyak orang yang karakternya beda-beda. Cara marahnya juga beda-beda. Ada yang marah-marah langsung keluar kata. Dia. Oke. Nah, cara mengelola emosi dengan baik adalah 3 hal yang perlu kamu lakukan. Yang ibu berikan di sini ada 3. Yang pertama, meninggalkan tempat terjadinya konflik. Lebih baik kita menghindar. Cek lagi cek yang sudah pergi dulu. Tapi perginya bilang gini dulu, permisi, jangan sampai kalian pergi mengabaikan orang itu ya. Kita tidak menghargai orang itu. Lebih lagi emosinya, lebih lagi konfliknya dan sebagainya. Ya, perlu untuk meninggalkan tempat untuk menenangkan diri. Ya, selanjutnya habis meninggalkan tempat terjadi konflik, selanjutnya adalah menggunakan metode diafragma. Kalian tahu metode diafragma? Bukan, beda. Memang biasanya digunakan untuk penyanyi ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah mengembalikan mood dengan makan atau minum. Ya, betul kan? Biasanya yang paling ampuh itu coklat, manis-manis. Wah, ini. Tapi coklat kan tidak ada makanan. Bisa lagi. Kalau yang manis-manis itu apa? Tapi kalau nggak selesai makanan, dia tipu saja. Kalau yang manis-manis, anomali tuh. Pasti sudah manis. Mereka manis kita mah. Asal. Oke, ada yang bertanya? Tidak, ada yang sharing soal emosinya. Oke, untuk pertanyaan refleksi, ibu mau kalian mengambil satu kertas atau kertas tengah, boleh kertas samping. Silakan. Dengan baik, maafin typo. Ini baik ya. Ya, tidak usah tulis pertanyaan. Langsung Apa? tulis saja jawabannya. Semua orang pernah salah. Nana di perempuan. Dengan baik ya. Baik.
Alasan itu sekarang. Pelakunya adalah setan bukannya. Para tukang pancing. Oke, sudah semua ya. Nah, oke, perhatikan. Kemudian, oke, dari materi kita hari ini tentang cara mengelola emosi. Di sini ada yang mau berikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Ada? Siapa? Dari apa itu emosi? Bagaimana cara kita mengelola emosi? Siapa? Dan ya? Tepuk tangan untuk Zakia. Jangan cuma Zakia aja. Menurut saya kesimpulan hari ini itu kita baru saja mempelajari tentang diri kita sendiri hari ini, yaitu tentang emosi. Emosi itu kan berdasarkan perasaan kita. Cara mengelolanya kan tadi dikatakan ada 3 kan, dan itu sebenarnya mudah juga untuk kehidupan kita karena emosi itu jadi ini adalah pelajaran yang bisa kita terapkan juga di makanya itu biasanya. Oke, terima kasih Zakia. Ada lagi? Yang jawab-jawab. Kayak tadi ibu tidak dengar, kalian punya suara. Siapa? Siapa? Ya. Gak apa-apa, apa itu emosional kayak gitu tadi ibu jelasin. Buat kesimpulannya. Gak apa-apa. Ayo, berdiri. Jaya. Belanja yang diam lain. Oke, nggak apa-apa deh. Ya ibu. Oke, ada. Tadi sudah lihat Zakia bilang memang untuk mengelola emosi ini bukan cuma sebagai materi, tapi sebagai kehidupan bagaimana kita mengelola kehidupan kita sehari-hari. Dan supaya untuk materi ini kita juga bahasa diri kita dengan emosi kita sendiri. Oke, nah materi kita sampai sini saja. Minggu depan kita masuk pada materi belajar efektif. Belajar efektif. Nah, tugas buat kalian buat poster tentang emosi. Mengakhiri hari ini, kemudian yang ini marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dan dimulai. Ya, hormat kepada guru.